Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Apa kabar? Semoga pemirsa semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Senang sekali saya Novia Filda dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan yang akan menyajikan kisah dan kehidupan realitas selebriti tanah air secara positif, santun, dan penuh inspirasi. Semua dikemas dalam cerita selebriti. Cerita terupdate dari para selebriti sudah pasti menarik untuk disimak. Seperti cerita pertama yang datang dari selebriti berikut ini. Satu lagi persembahan dari sineas tanah air, film Malam Para Jahanam. Film horor fiksi yang diproduksi oleh Star Vision itu disutradarai oleh Indra Gunawan, serta dibintangi oleh sederet aktor ternama seperti Haris Friza, Agni Nihak, Jenar Maesa Ayu, Amel Carla, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film yang berkisah tentang Toko Randy ditemani Martin dan Siska yang mengantar jenazah kakeknya ke sebuah desa dan terjebak teror dendam Malam Para Jahanam. Mereka ditolong Marni dan Dira yang bercerita tentang konflik antara kelompok pemuda rakyat berhaluan komunis dengan kelompok santri pimpinan Kiai Malik di tahun 1965. Apakah mereka bisa melewati kutukan 3 malam jahanam yang mencekam itu? Saksikan film Malam Para Jahanam hanya di bioskop tanah air. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu kembali. Ya. Malam Para Jahanam ini memang sebuah horor sejarah ya. Kita mencoba menghadirkan kisah tentang latar belakang masa-masa paling kelam untuk bangsa Indonesia, yaitu tahun 65 dan 66. Kenapa film ini waktu disodorkan ceritanya kepada saya pikir kita perlu bikin, karena menurut saya horor yang ada hari ini relatif masih itu saja. Dan film horor yang ini menurut saya kita akan mencoba memberikan ilustrasi bahwa ada situasi yang segitu horornya, lebih daripada hanya horor pertunjukan hantu dan sebagainya, yang mana diakibatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dan kepentingan-kepentingan tertentu itulah yang tentunya yang membuat situasi begitu brutal, begitu menyedihkan. Kita visualisasikan sedemikian rupa, padahal mereka adalah teman, warga sekampung, dan ya bisa dibayangkan akibatnya apa. Ya mereka menjadi arwah penasaran. Dan itu yang kita coba berikan. Harapannya adalah dengan film ini, kita di samping kita menonton sebuah cerita fiksi, visualisasinya ada actionnya, ada horornya, ada cerita yang tentunya ada twistnya dan sebagainya. Tapi mungkin harapan yang ada dari kami selaku kreator karya ini adalah kita juga jadi bisa menjadi mawas diri, sehingga kita juga di era yang sekarang kita tahu adalah tahun politik, kita jangan menjadi seperti itu. Kita lebih bisa bersikap, lebih bisa melihat, dan lebih bisa berhati-hati. Jadi ya ini adalah tentunya sebuah tontonan, tapi ya kita mempunyai harapan-harapan tertentu, walaupun tentunya kembali kepada yang menonton film ini. Kalau mau menonton ini sebagai sebuah horor, sebuah action, sebuah apa, tentunya ada. Tapi di samping itu, semoga Malam Para Jahanam ataupun peristiwa Malam Jahanam seperti ini tidak akan pernah terulang kembali di masa yang akan datang dalam sejarah bangsa kita dan negara kita yang kita cintai ini. Ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman pers semuanya atas waktunya untuk datang ke screening hari ini. Kebetulan saya sebagai saudara juga sebagai penulis, dan saya sebenarnya di Indonesia berdua ya sama Mas Sugeng Wahyudi dibantu karena kita awalnya tuh karena suka sejarah sih Mbak. Suka sejarah gitu kan. Apalagi sejarah tahun 65 gitu kan. 65 kan sejarah yang paling misteri menurut saya gitu kan. Sejarah yang paling misteri, paling menakutkan gitu. Karena bisa dibilang selama sepanjang hidup saya tuh, seumur hidup saya selalu setiap tanggal 30 tuh sangat
malam-malam horor tuh pasti jadi gitu, pasti ada tuh malam-malam horor tanggal 30 September itu. Jadi peristiwa itu nempel banget lah di ingatan saya, di otak saya gitu kan. Kenapa saya bisa jadi horor? Karena saya pengen bikin sesuatu yang baru aja. Film horor kita bagus-bagus ini. Saya juga nonton beberapa film horor kita bagus-bagus gitu. Tapi saya berpikir ada sesuatu yang harus kita sampaikan juga kepada para penonton gitu kan, yang nggak sekedar hanya misalnya mohon maaf gitu kan hanya Quran atau apa baca doa hafal aja gitu kan. Saya pengen ada muatan sejarahnya gitu, walaupun ini film fiktif gitu, karena ini film sejarah yang 1965 gitu. Dari intinya semua kita pernah rasakan semua ya, seumur-umuran kita setiap tanggal 30 tuh kita pasti diteror dengan akan datangnya lubang buaya gitu kan. Perseteruan antara anak-anak negeri, anak bangsa gitu kan. Itu yang sangat mengganjal buat saya gitu. Makanya saya bikin film horor. Sebenarnya sih saya cari aman gitu. Kalau kita bikin film sejarah pasti akan kontroversi gitu kan. Gitu loh. Bagaimana kontroversi ya kita bikin horor gitu kan. Jadi ketika ada, lu kan begini Ra, ya gue bikin film horor, apa dong gitu kan. Kayak gitu sih sebenarnya. Tapi intinya dari film saya ini adalah saya mau sampaikan pada teman-teman semua bahwa kita apalagi saat-saat ini ya, kita saat politik yang sangat nggak jelas ini, sangat bentroknya peluang untuk bentrok sangat berat. Hati-hati kita berkaca pada sejarah gitu kan, di mana kita saling bentrok, saling fitnah itu pasti ada orang ketiga, ada pihak ketiga yang ingin memanfaatkan kita. Selamat siang teman-teman wartawan yang aku sayangi, makasih sudah datang dan ikut meramaikan acara kami. Prosesnya pertama kali diajakin itu sama Pak Parwes, dan tentu saja nggak bisa nolak kalau yang ngajak langsung Pak Parwes dengan cerita horor yang beda. Tentunya ada actionnya yang bikin aku juga semangat banget untuk ikut. Dan akhirnya aku dapet romance walaupun ada di horor juga sama Star Vision gitu, karena aku juga pengen banget balik lagi berkarya sama Pak Parwes. Ini kali kedua kami ya Pak, kali kedua kita ya Pak, dan rasanya kayak pulang ke rumah gitu. Dan prosesnya cukup seru dan menantang karena kita nggak punya banyak waktu, dan jadinya apa? Kenapa? Ya ini gabungnya agak belakangan. Oh. Iya. Mencari sosok. Oh iya maaf, ya? aku. Dealnya lama. Jadi diminta di awal sibuk. Cocokin jadwalnya ya susah ya. Putar aja, jodoh sih. Jodoh gitu. Oke. Jadi ya dengan waktu yang terbatas. Dengan waktu yang terbatas ya sebisa mungkin aku memaksimalkan yang ada gitu. Untungnya ada Pak Indra, ada teman-teman cast juga yang bantuin.